terpesona menyaksikan ciptaanmu semua. Ku saksikan bintang gulung angkasa, rantau keberanian
SMCM mendirikan tarekat Alma Putra setelah 1 tahun Alma Putri didirikan. Hal ini berawal dari peristiwa kelaparan yang terjadi di Selakung. Dalam usaha membangun atau memperjuangkan tarekat Alma Putra bukanlah hal yang mudah. Begitu banyak kerikil-kerikil tajam yang harus dilalui, seperti kevakuman yang telah terjadi pada Alma Putra. Namun siapa sangka, ternyata Tuhan masih mempedulikan Alma Putra dan mengharapkan Alma Putra untuk terus berkarya dalam karya nyata. Dan hari ini Tuhan menunjukkan kuasa-Nya bagi kita semua untuk bergembira merayakan hari ulang tahun tarekat Alma Putra yang ke-56. Angka 56 bukanlah angka yang kecil bagi kita. Karena itu, marilah kita sebagai generasi penerus Alma Putra terus memperjuangkan agar Alma Putra ini semakin berkembang. Dan marilah kita satukan rasa syukur kita di atas hari ulang tahun tarekat Alma Putra ini lewat perayaan Ekaristi. Jangan lupa pada sejarah. Kira-kira begitu pendapat dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Mengapa orang tidak boleh melupakan sejarah? Karena bagaimanapun juga, apalagi makhluk hidup itu pasti punya sejarah. Artinya dia pernah tidak ada, lalu ada, lalu nggak tahu bagaimana. Nah, sejarah itu bisa indah, bisa pahit. Kalau tadi dalam pengantar sejarah Alma Putra itu diwarnai dengan apa? Kerikil. Kerikilnya kecil atau besar? Namanya kerikil itu kecil ya. Tapi tajam. Ya, kenapa ditandai tajam? Kerikil kecil itu tajam itu bisa melukai. Mungkin juga sejarah Alma ini ada luka-lukanya ya. Seperti itu pernah ada kevakuman gitu ya. Pernah juga pimpinannya keluar gitu ya. Nah, tapi itu semua adalah sejarah. Dan kalau kita mempelajari sejarah, maka orang akan menjadi bijak. Ya, orang akan menjadi bijak. Tapi juga kepada mempelajari, tapi juga menerima. Kita hidup kita pun punya sejarah. Tidak semua sejarah kita baik. Ada pasti juga kerikil-kerikil tajam maupun kerikil yang tidak tajam. Tapi pasti ada sejarah. Saudara terkasih, rupanya Alma Putra ini lebih muda dari saya. Saya itu 56 tahun, tapi lahir saya bulan Februari. Alma Putra ini juga 56 tahun, tapi lahirnya bulan Mei, tanggal 17. Kalau dirunut ke belakang sana, 56 tahun yang lalu, tanggal 17 itu adalah hari Pentakosta. Dan itu hari apa ya? Hari Pentakosta itu jatuh pada hari apa? Jatuh pada hari apa? Gak mungkin hari Rabu. Pasti kalau ada hari Pentakosta pasti jatuh hari Sabtu. Hari Minggu. Ya pastilah hari Minggu. Hari Minggu. Hey. Iya toh? Kalau hari kenaikan tuh pasti hari Minggu ya. Dan Pentakosta. Betapa penting itu ya kalau kita melihat sejarah ini. Jadi sejarah Alma Putra sebenarnya luar biasa. Saya hanya membaca dari satu sumber ini, ada yang sudah membaca ini ya. Harus baca. Anda harus baca. Harus membaca sejarah. Sehingga tidak akan lupa pada sejarah dan juga tidak akan tidak mengenal sejarahnya. Gitu. Nah, saya juga hanya tahu dari sini sementara ini. Nah, diawali oleh sebutan pendirimu, kemartiran
orang yang namanya Fransiskus Durrahman. Kisah kemerdekaan memang kita agak sama, tapi jelas, ya agak samar tapi jelas. Seperti kalau sejarahnya Ibu Yustin itu, kalau perdana waktu itu, kalau perdana bagi Ibu Yustin itu samar-samar juga memang. Pertama kali dia pertama, anggota pertama itu, tapi seperti saya bacakan dalam saat requiemnya itu, samar-samar tapi hatinya pasti, hatinya mantap. Nah itu bagus. Nah, pendiri juga sangat yakin dan percaya bahwa peristiwa meninggalnya Fransiskus Durrahman itu dipandang sebagai hari lahirnya Alma Putra. Pasti punya alasan, pasti punya sejarahnya yang Anda harus mempelajarinya. Kenapa itu? Harus mempelajarinya. Dan Fransiskus Durrahman adalah alma, disebut sebagai alma perdana. Aneh bukan? Waktu itu alma belum ada, tapi dia sudah disebut sebagai alma perdana. Persis seperti sejarah Putri Kasih. Siapa yang sudah tahu sejarah Putri Kasih? Sepintas, jangan sepintas. Tapi nggak apa-apa, nggak tahu sejarah Putri Kasih. Persis seperti sejarah Putri Kasih. Sejarah Putri Kasih itu sama, oleh pendirinya namanya, bukan oleh pendirinya, oleh orang pertama Putri Kasih namanya Margaret Nassau. Margaret Nassau itu waktu waktu Putri Kasih berdiri, itu dia sudah mati, sama seperti Putri, seperti Alma Putra. Tapi Vincentius menganggap siapa ini? Margaret Nassau ini sebagai Putri Kasih pertama. Walaupun ketika Putri Kasih berdiri, dia sudah meninggal. Tapi dalam benak Vincentius dan saya duga pendirimu, Romo Jansen juga punya pikiran yang sama. Kenapa sampai orang yang sudah meninggal itu disebut sebagai alma perdana? Pasti punya alasan dan punya sejarah yang hebat bagi Alma Putra tentu saja. Nah, itu yang perlu kita renungkan sebagai anggota. Harus kita gali kenapa begitu, supaya kita tidak kehilangan semangat dan juga tidak kehilangan sejarah. Setahu saya, dia meninggalnya, memang kita juga nggak tahu di mana makamnya. Ada? Hilangnya kalau nggak, makamnya juga nggak tahu kan? Makanya nggak tahu di mana. Meninggalnya bagaimana? Diikat lehernya, digantung atau dipenggal kepalanya? Kita juga tidak tahu. Tapi apa yang kita tahu? Apa yang kita tahu? Dia meninggal saat menjalankan tugas mulia. Tugas apa itu? Ya, pada musim paceklik itu dia membagikan bersama 5 temannya gandum. Dan rupanya ketika teman sudah kembali, dia tidak kembali. Coba Anda bayangkan, kira-kira 4 temannya itu, temanku kemana? Apa cuma gitu? Apakah cuma gitu? Kira-kira pertanyaannya, mana Durrahman? Di mana? Apakah cuma gitu? Kira-kira ada yang menangis nggak waktu itu? Saya duga dan tangisan yang luar biasa. Bayangkan 5 orang pergi bersama bermisi. Sekarang yang satu nggak kembali entah bagaimana, bayangkan ya. Yang 4 pasti tidak tinggal diam. Dan Romo Jansen kira-kira apakah tinggal diam? Saya yakin dia juga tidak akan. Karena itu dia memaknai saat meninggalnya itu sebagai saat berdirinya alma, untuk mengenang, mengingat itu. Dan dia dianggap alma yang pertama. Seperti Rosali, Margaret Nassau sebagai Putri Kasih pertama, walaupun dia nggak pernah dengar bahwa akan ada didirikan Putri Kasih. Mungkin Fransiskus Durrahman pun juga nggak tahu persis, karena awalnya dia nggak tahu persis mau buat apa. Maksud saya Alma Putra apa, Alma pun nggak tahu persis. Tetapi bahwa yang ketahui persis adalah mereka tadi membagi makan atau mengantarkan bahan makanan. Dan yang kedua yang pasti adalah mereka sedang menjalankan apa? Misi.
Nah, karena itu inilah yang harus dikenal. Ya, inilah yang harus dikenal oleh kita dan harus kita gali, kita temukan makna apa yang paling hebat di situ. Dan bahwa sejarah kemudian itu jatuh bangun kerikil tajam maupun kerikil nggak tajam, entah kerikil kecil maupun kerikil besar, itu tidak masalah kalau orang sudah bisa menemukan makna dari sejarah itu. Tapi nggak tahu, kalau nggak tahu maknanya, mungkin kita bilang untuk apa toh saya begini, untuk apa saya jauh-jauh ke sini ini, hidup sengsara begini. Barangkali kalau bisa di luar sana, pacarku pasti cantik, gitu. Kaya lagi, bisa begitu, bisa saja. Tapi kenapa di sini? Ya toh, kenapa di sini? Nah, tapi kalau orang nggak bisa tahu makna sejarah ini, pasti akan ragu. Nah, karena itu kita perlu terus-menerus mempelajari sejarah sampai menemukan. Juga saya kira ini tantangan bagi kita semua. Saya pun, karena ya mau nggak mau saya juga harus mempelajarinya. Maka mari kita pelajari bersama sejarah itu. Sedetail, jangan menganggap atau jangan merasa saya sudah tahu peristiwa itu. Jangan, ya jangan menganggap begitu. Tapi apa yang kita terus kita dalami. Memang yang saya tahu di sini adalah dia pergi membagi makanan itu dan menjalankan misi. Pada waktu itu dia adalah mahasiswa, ya mahasiswa. Apa? Widya Mandala Madi. Ya betul. Dan misi. Itu menurut saya yang paling penting, misi. Dan kita jatuh bangun juga menjalankan misi. Saudara terkasih, jadi cara hidup Fransiskus Dhur Rahmat inilah yang menginspirasi berdirinya Alma Putra. Dan selanjutnya semangat hidup Dhur Rahmat Fransiskus ini yang juga harus menjadi semangat para penerusnya. Sekali semangatnya nggak ada, pasti runtuh. Nah, seperti kita tahu juga dalam sejarah dan tadi ceritakan secara singkat, memang sejarahnya itu jatuh bangun, kerikil ini maupun kerikil itu. Tapi syukur kepada Allah, walaupun demikian, pandanglah bahwa sekarang ini ada berapa ini, ada pemuda-pemuda yang gagah-gagah ini dan mau melanjutkan bukan karya. Jiwa semangat pengorbanan yang disebut oleh Romo Jansen sebagai martir itulah yang harus diteruskan. Ya, itu yang harus diteruskan. Jiwa semangat itu. Kalau ngirim makanan mungkin kita nggak bisa mengirim makanan seperti dia dulu, mungkin nggak tahu. Sekarang toh nggak gitu, kecuali masa pandemi ini mungkin ya. Tapi kayaknya nggak sampai begitu juga. Tapi jiwa semangat itulah yang harus kita hidup. Melayani orang miskin itu juga bagian dari itu, karena dia pergi ke sana untuk menolong orang miskin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam semua usaha ini, Injil tadi mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Selama kita bersama Roh kebenaran, dan Roh kebenaran itu adalah rohnya siapa juga? Rohnya Yesus, adalah Roh Kudus. Tapi Roh kebenaran ini juga sudah diayati oleh siapa? Oleh Fransiskus Dhur Rahmat. Sehingga dia tidak ragu, tidak berani, barangkali dia juga melihat bahaya pada waktu itu, tetapi dia toh berangkat. Nah, karena dia punya jiwa semangat bersama Sang Roh kebenaran, maka orang yang seperti itu pasti juga memiliki roh kebenaran. Nah, kita perlu terus menggali kebenaran itu, kebenaran sejarah Alma Putra ini terus kita gali bersama Sang Roh kebenaran sendiri. Kita temukan makna dari sejarah ini, dan bersama-sama kita terus bertanya apa yang sudah terjadi selama 56 tahun ini, dengan segala jatuh bangunnya, rahmat dan dosanya, berhasil dan gagalnya,
dan ke depan apa yang mau kita buat untuk waktu yang akan datang. Nah, tentu waktu yang akan datang ini harus dilandasi oleh sejarah. Kalau lupa pada sejarahnya, ya ke depan kita nggak tahu mau bagaimana. Saudara-saudara yang terkasih, semoga perayaan yang sederhana ini, 56 tahun ini tidak mengurangi makna. Dan semoga seluruh anggota ALMA dimanapun berada tetap mau menggali, belajar, memaknai sejarah. Dan antara lain juga memaknai sejarah hidup kita dalam ALMA ini. Tentu kita tidak semua sukses dan baik. Saya juga 56 tahun itu nggak selalu baik, nggak selalu sukses. Tapi memelihara semangat itu penting sekali. Kalau seandainya saya kehilangan semangat panggilan saya, mungkin saya sudah pergi, sudah keluar. Tapi walaupun semangat itu nyalanya kayak lampu hampir padam gitu ya, tapi kalau itu tetap dipelihara, itu bisa membakar rumah juga, walaupun hampir padam. Tapi kalau dibiarkan padam, ya tidak akan membakar apa-apa dan tidak akan berguna apa-apa. Maka saudara terkasih, sejarah ALMA Putra masih harus diteruskan. Dan apakah Anda ini sudah siap untuk melanjutkan? Siap ya? Siap. Kayaknya siap semua. Siap ya? Kayaknya kamu siap. Nah, saya kira Romo yang bangga dari alam baka sana mendengar kesiapsiagaan, dan semoga ia terus menyertai kita. Tapi yang jauh lebih penting adalah Yesus dan Bapa. Yesus meminta kepada Bapa untuk memberi kita penolong yang lain supaya menyertai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran, ingatlah, Roh kebenaran. Jadi Roh itu apa yang ada padanya adalah benar. Hidup kalau di orang jiwa di Roh kebenaran, ya hidupnya juga harus benar. Mungkin kadang-kadang hidup tidak benar, tapi dalam semangat Roh kebenaran, memang orang harus terus menggali apa yang benar, meneliti apa yang baik dan benar, dan itulah menjalani sejarah. Semoga ALMA Putra terus berjaya, terus bertumbuh dan berkembang, dan dianugerahi oleh Tuhan panggilan-panggilan baru dan baik. Dan semoga Bruder Tius, Bruder Son, Bruder Verus yang sudah 10 tahun ini, yang pasti sudah menunjukkan kesetiaannya sampai hari ini, juga tetap setia. Kita doakan mereka, karena beliau juga adalah pimpinan umum yang harus dengan bijaksana memimpin, melanjutkan sejarah ALMA Putra ini. Bruder Verus juga adalah dewan bersama mereka, dan seperti kita tahu juga Bruder Son di sana tentu berjuang tidak mudah. Semoga mereka bersama dengan Roh kebenaran melanjutkan, dan bersama kita seluruh anggota ALMA Putra melanjutkan sejarah ALMA Putra ini. Tuhan memberkati. Amin. Jangan takut, hai anak-anakku, majulah terus beritakan Injilku. Jangan khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu